selamat datang ke channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah nonton video aku sampai sekarang ini. Kalau dulu tuh aku pernah bahas mengenai nutrien itu dibagi jadi makronutrien dan juga mikronutrien. Di video kali ini aku mau bahas salah satu makronutrien yang punya peran penting dalam penyumbang energi di tubuh kita. Yap, bener banget, jawabannya adalah karbohidrat. Tapi sebelum mulai ke videonya, aku mau disclaimer dulu kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kata-kata yang kurang mengerti atau kalian punya pertanyaan seputar karbohidrat, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. So, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung mulai aja ke videonya. Berbicara mengenai karbohidrat, kalau misalkan aku bilang karbohidrat, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Singkong, nasi, atau roti? Yap, itu tadi adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Sekarang kita mau masuk nih ke apa sih karbohidrat itu. Jadi karbohidrat ini adalah zat yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Dia punya rumus empiris atau formula empirisnya itu CX dalam kurung H2O tutup kurung Y. Nah, nilai X dan Y-nya ini bisa 3 atau lebih. Nah, karbohidrat ini kan kalian tahu ya sebagai sumber energi di tubuh kita. Karbohidrat ini dibagi berdasarkan jumlah atom C-nya atau jumlah atom karbonnya itu dibagi jadi 4. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, yang keempat polisakarida. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida ini merupakan bentuk gula yang paling sederhana. Jadi monosakarida ini bisa langsung diserap oleh usus kita, nggak seperti disakarida dan juga polisakarida. Kalau disakarida dan polisakarida ini harus diubah dulu nih jadi monosakarida supaya bisa diserap oleh tubuh. Contoh monosakarida apa aja sih? Contoh monosakarida yang pertama itu ada glukosa. Glukosa ini biasanya ditemukan di dalam darah dan menjadi sumber energi di tubuh kita. Yang kedua ini contohnya adalah fruktosa. Fruktosa ini biasanya terdapat di buah-buahan dan juga madu. Yang ketiga adalah galaktosa. Galaktosa ini biasanya ditemukan di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan dari laktosa. Yang kedua adalah disakarida. Jadi disakarida ini selama proses pencernaan akan dipecah di dalam usus jadi 2 molekul monosakarida. Contohnya apa aja sih? Yang pertama itu adalah sukrosa. Jadi sukrosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan juga fruktosa. Sukrosa ini biasanya terdapat di dalam tumbuhan. Jadi yang biasa kita kenal tuh ditemukannya di gula tebu dan juga gula bit. Biasanya kita kenal sukrosa ini dengan sebutan gula pasir. Konsumsi sesuatu yang berlebihan pastinya nggak baik kan, termasuk konsumsi sukrosa ini. Konsumsi sukrosa yang berlebihan biasanya berhubungan dengan timbulnya penyakit sindrom metabolik seperti diabetes mellitus. Contoh yang kedua yaitu adalah maltosa. Maltosa ini disebut juga sebagai gula malt. Jadi kalau dia dipecah dengan bantuan enzim maltase yang ada di usus itu menjadi 2 molekul glukosa. Nah, yang ketiga adalah laktosa. Laktosa ini sama juga dengan maltosa. Dia akan dipecah di dalam usus dengan bantuan enzim laktase menjadi glukosa dan juga galaktosa. Laktosa ini juga biasa disebut dengan gula susu. Karena disebut dengan gula susu, makanya laktosa ini seringnya ditemukan di dalam susu. Yang ketiga adalah oligosakarida. Jadi oligosakarida ini terdiri dari 3-9 monosakarida. Ada juga referensi yang menyebutkan bahwa oligosakarida ini terdiri dari 3-10 monosakarida. Oligosakarida ini contohnya bisa terdapat di dalam ASI. Jadi oligosakarida ini mencapai usus besar dalam keadaan utuh sehingga dia bisa berfungsi sebagai prebiotik. Nah, prebiotik ini membantu menyeimbangkan komposisi bakteri di saluran pencernaan kita. Yang keempat ada polisakarida. Nah, polisakarida ini harus dipecah dulu nih jadi monosakarida supaya bisa diserap oleh tubuh kita. Polisakarida ini mengandung sampai dengan 60.000 molekul karbohidrat. Contoh polisakarida apa aja sih? Contoh polisakarida ini yang pertama adalah pati. Pati ini biasanya ditemukan di tumbuh-tumbuhan seperti padi, biji-bijian, dan juga umbi-umbian. Pati ini terdiri dari 10-20% amilase dan juga 80-90% amilopektin. Yang kedua contohnya adalah glikogen. Glikogen ini kita tahu yaitu sebagai cadangan energi untuk tubuh kita yang biasanya terdapat di hati dan juga otot.
Nah, yang ketiga itu ada polisakarida non-fatty, misalnya kayak serat, selulosa, hemiselulosa, gam, pektin, yang biasanya ada di buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga gandum utuh. Kalau misalkan tadi kita udah tahu mengenai monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida, sekarang aku mau bahas mengenai karbohidrat itu dibagi lagi jadi karbohidrat yang sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Kita mulai dulu dari karbohidrat yang sederhana. Nah, karbohidrat sederhana ini biasanya terdiri dari monosakarida dan juga disakarida. Karbohidrat sederhana ini itu tuh bisa meningkatkan gula darah kita secara cepat. Jadi biasanya hati-hati banget untuk kalian yang penderita diabetes mellitus, hati-hati banget dengan karbohidrat sederhana ini. Terus karbohidrat sederhana ini juga diserap oleh tubuh sangat cepat, serta biasanya disebut empty kalori. Kenapa sih disebutnya empty kalori? Karena biasanya di karbohidrat sederhana ini jarang banget ada vitamin, mineral, dan juga seratnya. Dan kalau misalkan konsumsi karbohidrat sederhana yang berlebihan, ini juga nggak baik buat tubuh. Contoh karbohidrat sederhana tuh apa aja sih? Kayak ada permen, ada juga minuman berenergi, ada kue kering. Itu contoh-contoh karbohidrat yang sederhana. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks ini biasanya terdiri dari oligosakarida dan juga polisakarida. Karbohidrat kompleks ini menaikkan gula darahnya itu secara perlahan, nggak kayak yang karbohidrat sederhana. Jadi bagus banget untuk kalian yang penderita diabetes mellitus untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks ini. Karbohidrat kompleks ini juga biasanya banyak terdapat vitamin, mineral, dan juga serat. Kita mulai contoh-contohnya aja ya. Contoh-contohnya tuh kayak oats, terus misalkan juga dia ada kayak gandum, biji-bijian. Nah, ini semua tuh contoh karbohidrat kompleks yang banyak banget kan vitamin, mineral, dan juga seratnya. Jadi bagus banget untuk tubuh kalian. Oke, next aku mau jelasin gimana caranya karbohidrat ini bisa diserap di dalam tubuh kita. Jadi makanan yang udah masuk ke mulut kita akan dikunyah dan dipecah dengan bantuan enzim amilase yang dikeluarkan oleh ludah kita. Kalau udah halus, itu bakal masuk ke saluran pencernaan kita. Di saluran pencernaan kita ini akan terjadi yang namanya hidrolisa atau pemecahan-pemecahan molekulnya. Kayak tadi monosakarida itu tetap jadi monosakarida. Kalau misalkan yang disakarida akan jadi 2 molekul monosakarida. Kalau misalkan yang oligosakarida dan polisakarida ini juga harus dipecah jadi monosakarida nih, supaya bisa diserap oleh tubuh kita. Saat misalkan karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita saat dikonsumsi dan diserap, itu kan akan meningkatkan gula darah di tubuh kita nih. Saat gulanya meningkat, si pankreas di dalam tubuh kita akan menstimulasi insulin. Insulin ini akan memberikan sinyal nih, apakah si glukosa ini harus diubah jadi energi atau disimpan menjadi glikogen di dalam hati dan juga otot. Nah, secara simpelnya sih seperti itu. Karena sebenarnya metabolisme dari karbohidrat itu lumayan panjang. Karbohidrat ini dibutuhkan sekitar 45-65% dari total kalori kita. Jadi kalau misalkan kita lagi ngitung rumus untuk diet atau berapa sih kebutuhan karbohidrat kita, kebutuhan protein kita, dan juga kebutuhan lemak kita, itu karbohidrat punya proporsi yang paling tinggi, yaitu tadi yang aku sebutin 45-65%. Jadi karbohidrat ini banyak banget fungsinya. Yang pertama sebagai sumber energi di dalam tubuh kita. Nah, glukosa itu sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Kelebihannya itu disebut dengan glikogen yang disimpan di dalam hati dan juga otot. Nah, glukosa ini jadi sumber energi utama untuk otak dan juga sel darah merah kita. Yang kedua, yaitu dalam fungsinya terhadap indeks glikemik dan juga respon glikemik. Saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, kadar gula dalam darah itu akan meningkat lalu menurun. Ini yang dinamakan dengan respon glikemik. Hal ini mencerminkan tingkat pencernaan dan juga penyerapan dari glukosa serta efek insulin dalam menormalkan kadar gula di dalam darah. Kalau misalnya pengaruh makanan kepada kadar gula dalam darah ini dinamakan dengan indeks glikemik. Indeks glikemik yang tinggi ini harus dihindari oleh kalian yang punya diabetes mellitus. Kenapa? Karena indeks glikemik yang tinggi ini berarti dia kadar gula dalam darahnya tuh terserap dengan cepat, jadinya ada lonjakan yang sangat tinggi di awal, terus tiba-tiba dia turun gitu. Ini nggak baik banget untuk kalian yang punya diabetes mellitus. Baiknya kalau misalkan kalian punya diabetes mellitus, pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah karena dia naiknya itu perlahan. Yang ketiga dalam fungsinya sebagai pencernaan.
Jadi kalau di fungsi sebagai pencernaan ini masuk ke yang golongan polisakarida non-pati, kayak misalnya serat, selulosa, hemiselulosa, pektin, gam yang terdapat di buah-buahan, sayuran, dan juga gandum utuh. Serat sendiri di sini membantu fungsi usus dan juga melancarkan buang air besar kita. Dia juga menurunkan risiko konstipasi serta membantu untuk menurunkan kolesterol jahat atau yang kita sebut dengan LDL. Nah, kolesterol jahat ini nih bisa meningkatkan risiko dari penyakit jantung dan juga hati. Oleh karena itu, kalau misalkan kita konsumsi serat, kita bisa menurunkan risiko penyakit tersebut. Kalau misalkan kita kekurangan karbohidrat, apa sih efeknya untuk tubuh kita? Jadi kekurangan glukosa ini disebut dengan hipoglikemi atau kurangnya glukosa dalam tubuh kita. Efeknya tuh bisa jadi lemas, letih, lesu, terus kurang gizi, konstipasi, berat badan kita jadi turun. Nah, karbohidrat ini kan adalah sumber energi utama untuk tubuh kita. Kalau misalkan karbohidrat udah habis, kita akan menggunakan protein dan juga lemak. Sedangkan otak dan sel darah merah tuh sumber energi utamanya tuh butuhnya dari si karbohidrat ini yang namanya glukosa. Nah, pastinya bahaya banget kalau misalkan udah menggunakan protein dan lemak sebagai energi untuk si otak itu. So, sekian video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar karbohidrat, punya kritik, punya saran, dan juga mau request video apa yang harus aku buat selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye!